Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Singkat. Kembali lagi bersama gua Mary. Tidak lupa gua mendoakan semoga kita semua sehat selalu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nonton Singkat. Gua sarankan untuk menyiapkan segelas kopi dan makanan untuk menemani suasana menonton kalian. Di video kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Don't Breathe. Oke, tidak perlu berlete-lete, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kita diperkenalkan dengan 3 orang remaja guys, dimana mereka adalah Manny, Alex, dan Rocky. Alex ternyata anak seorang polisi guys, yang dimana ayahnya memegang kendali atas keamanan kota. Ayahnya ini memiliki kunci cadangan setiap rumah di penjuru kota, dan ia juga memiliki sebuah remote alarm. Ternyata Alex diam-diam menyukai Rocky, dan ia terkejut saat mengetahui Rocky ingin pergi meninggalkan kota yang saat ini mereka tempati. Manny sebagai pacarnya juga ikut mendukung keputusan Rocky. Mereka membutuhkan uang yang banyak sebagai bekal bertahan di tempat yang baru. Ibunya Rocky ini seorang pemabuk guys, dan selalu menuduh Rocky sebagai penyebab kematian ayahnya. Itu sebabnya Rocky ingin pergi. Mereka bertiga akhirnya mencari uang dengan cara merampok rumah orang kaya, mengambil barang-barang berharga, dan menjualnya kepada penadah. Manny mendapat informasi jika ada pria mantan tentara yang buta akibat perang di Irak, dan pria itu hidup sendirian. Di mana beberapa tahun yang lalu, gadis kaya menabrak anak tentara ini hingga meninggal, dan keluarga gadis kaya itu memberinya uang damai yang cukup besar. Menurut Manny, kebutaannya itu peluang besar bagi mereka. Alex awalnya menolak karena rayuan dari Rocky. Akhirnya Alex setuju untuk ikut membantu merampok rumah tersebut. Disinilah mereka mendapat petaka guys, yang dirampok mantan tentara. Jelas ia punya keahlian yang khusus. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi, lalu mencoba masuk menggunakan kunci cadangan. Ternyata rumah itu memiliki 4 kunci guys, sedangkan Alex hanya memiliki 1 kunci. Rocky mencoba masuk melalui jendela dan berhasil membukakan pintu melalui dalam. Agar langkah kaki mereka tidak terdengar, akhirnya mereka semua melepaskan sepatunya. Mereka bertiga menelusuri seluruh rumah, lalu melihat ada sebuah ruangan yang pintunya tergembok. Manny langsung mengeluarkan sebuah pistol. Alex yang melihat itu memaksa Rocky untuk pergi. Rocky malah menolak ajakan Alex, yang membuat Alex pergi sendiri meninggalkan mereka berdua. Manny langsung menembak gembok itu, dan pintu berhasil ia buka. Namun siapa sangka, pria buta mantan tentara itu tiba-tiba muncul di sana. Manny mengancamnya dengan mengatakan jika pria itu mendekat maka ia akan menembaknya. Namun keadaan malah terbalik guys. Naas, Manny harus tewas oleh pistol miliknya sendiri. Mendengar suara tembakan, Alex seketika kembali masuk ke dalam rumah dan berusaha mencari Rocky. Sedangkan Rocky bersembunyi di dalam lemari. Di dalam lemari inilah Rocky melihat pria buta membuka sebuah berangkas yang berisi uang. Alex berhasil menemukan Rocky dan ingin membawanya keluar. Namun Rocky masih menyempatkan diri membuka berangkas dan mengambil semua uang di dalamnya. Saat di hadapan pria itu, mereka harus tetap diam, tak bergerak, dan menahan nafas agar pria buta tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka berdua berhasil masuk ke ruangan yang pintunya telah dibuka oleh Manny tadi. Namun justru tempat itu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Saat menyusuri ruang bawah tanah, mereka malah dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita bernama Cindy yang sedang terikat. Ternyata Cindy adalah pelaku yang menyebabkan anak pria buta itu tewas. Cindy meminta mereka menolongnya dan memberitahukan tempat penyimpanan kunci-kunci di ruangan itu. Di sisi lain, pria buta tanpa sengaja menemukan sepatu milik Rocky. Lalu ia pergi ke dalam lemari. Betapa terkejutnya ia saat melihat uangnya telah lenyap. Kemudian pria itu menutup semua akses keluar, lalu berniat memburu mereka semua. Karena tidak tega, akhirnya Rocky dan Alex membantu melepaskan Cindy. Namun siapa sangka, saat membuka pintu keluar, pria buta malah muncul di sana, lalu menembaki mereka. Dan Cindy pun tewas terkena tembakan. Kini tinggal Alex dan Rocky. Saat berhasil meninggalkan ruang bawah tanah, mereka malah dihadang oleh seekor anjing, yang membuat mereka berdua langsung lari ke lantai atas. Lalu masuk ke dalam kamar,
dan mendorong sebuah lemari untuk menahan pintu kamar. Sialnya, kamar itu tidak ada jalan keluar, dan mereka malah semakin terjebak. Alex akhirnya menyuruh Rocky untuk mencoba keluar melalui ventilasi udara. Perlahan tapi pasti, pria buta itu berhasil mendorong pintu kamar, dan Alex seketika diserang oleh anjingnya, yang membuat Alex terlempar keluar. Pria buta lalu mencari Rocky dan menangkapnya. Rocky langsung dihajar hingga pingsan. Sedangkan Alex yang baru tersadar malah ditembak hingga terjatuh. Pria itu berkali-kali berusaha membunuh Alex hingga menancapkan gunting rumput pada tubuh Alex. Untung saja Alex masih selamat dari tusukan maut itu. Saat terbangun, Rocky baru menyadari jika tubuhnya telah terikat dan ia melihat mayat Cindy ditenggelamkan dalam larutan semen. Pria buta menjelaskan jika Cindy sedang mengandung anaknya sebagai ganti anaknya yang telah Cindy bunuh. Ia sebenarnya berniat melepaskan Cindy jika bayi di kandungan Cindy telah lahir nanti. Namun akibat kedatangan Rocky dan kawan-kawan, Cindy malah terbunuh. Sebagai ganti atas kematian janin di perut Cindy, pria buta berniat menyuntikkan cairan hasil colinya pada Rocky agar Rocky memberikannya seorang anak. Namun aksi itu berhasil digagalkan oleh Alex. Pria buta mereka ikat dan mereka berdua langsung kabur. Saat berhasil membuka pintu, naas harus menimpa Alex. Ia tewas ditembak oleh pria buta. Entah bagaimana pria itu bisa lepas dari ikatannya. Lalu Rocky menyempatkan diri untuk kabur. Di luar, Rocky terus saja dikejar oleh anjing milik pria buta yang membuat tas berisi uang pun terjatuh. Rocky akhirnya menjebak anjing itu di dalam sebuah mobil, lalu mengambil kembali tas yang berisi uang. Sialnya, ia malah ditangkap kembali oleh pria buta dan mau tidak mau, ia dibawa kembali ke dalam rumah. Rocky melihat remote di tangan Alex, lalu ia mengaktifkan alarm yang membuat polisi menuju ke lokasi itu. Karena suara bising dari alarm, pria buta tidak bisa mendengar gerakan dari Rocky dan Rocky berhasil melumpuhkannya. Rocky lebih dulu pergi dari rumah itu sebelum polisi sampai. Ia berhasil selamat dan berhasil membawa pergi uang rampokannya. Di akhir film, Rocky tersentak saat melihat berita di televisi. Wartawan mengatakan jika pria buta itu telah diserang oleh 2 orang perampok dan pria buta itu mengatakan bahwa tidak ada barangnya hilang. Dengan mata berkaca-kaca, Rocky akhirnya pergi membawa seorang gadis kecil memasuki stasiun kereta. Dan film pun berakhir. Menurut gua, film ini lumayanlah untuk kalian tonton. Thriller dan horornya dapat meskipun tidak begitu ekstrim. Film ini juga memberikan kesimpulan jika kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, begitulah alur cerita dari film Don't Breathe yang pertama. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Next, gua akan membuatkan alur cerita film keduanya. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.